Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Armilasari dari Prodi Administrasi Publik 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perilaku individu dalam organisasi. Mempelajari perilaku individu dalam organisasi itu sangat penting karena dari situ kita dapat belajar memahami perilaku individu dalam organisasi, dan dari situ juga kita dapat belajar mengendalikan kejadian-kejadian yang dapat terjadi sewaktu-waktu dalam organisasi tersebut. Sebelum itu, saya akan menjelaskan definisi dari perilaku individu. Definisi perilaku individu menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sofiandi dan Garniwa pada tahun 2007. Perilaku individual merupakan suatu kegiatan seseorang berupa berbicara kepada manajer, mendengarkan rekan kerja, membuat laporan, mengetik memo, menempatkan barang, dan lain sebagainya. Yang kedua, menurut Gibson CS pada tahun 1980. Dia menyatakan bahwa perilaku individu merupakan kegiatan seseorang seperti berpikir, berjalan, dan bertindak dalam suatu sikap. Jadi kesimpulannya, perilaku individu itu merupakan suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Oke, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai perilaku individu dalam organisasi. Perilaku individu dalam organisasi adalah suatu bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Setiap individu dalam organisasi pasti memiliki sifat-sifatnya masing-masing, karakteristiknya mereka masing-masing, dan perilaku mereka masing-masing. Hal tersebut dipengaruhi oleh lingkungannya mereka yang memang berbeda-beda. Setiap individu yang masuk ke dalam organisasi pasti membawa kemampuan, kepercayaan pribadi, penghargaan kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya mereka. Ketika mereka memasuki sebuah lingkungan baru, karakteristik tersebut pasti akan mereka bawa. Sedangkan organisasi itu merupakan suatu lingkungan yang memiliki karakteristiknya sendiri, yang berbentuk suatu keteraturan yang diwujudkan dalam bentuk hierarki, tugas, pekerjaan, wewenang, tanggung jawab, sistem pengendalian, sistem penggajian, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada unsur-unsur perilaku organisasi. Ada 4 unsur-unsur perilaku organisasi. Yang pertama yaitu manusia atau individu itu sendiri yang berfungsi untuk membuat atau menciptakan suatu sistem sosial yang bersifat internal dari sebuah organisasi atau sebuah kelompok. Yang kedua, ada struktur organisasi yang berfungsi untuk menentukan hubungan-hubungan dari sebuah organisasi. Yang ketiga, ada teknologi yang berfungsi untuk membantu pekerjaan manusia dalam organisasi. Yang keempat, yaitu lingkungan yang merupakan faktor luar yang mempengaruhi setiap operasi suatu organisasi. Jadi siapa aja sih yang membutuhkan perilaku organisasi itu? Jadi yang membutuhkan perilaku organisasi itu ada manajer, top manager, manajer SDM, supervisor, kadis, dan kabid. Jadi untuk apa mereka mempelajari perilaku organisasi? Fungsinya untuk memahami, memprediksi, dan mengelola perilaku individu dalam organisasi. Konsep dasar perilaku individu dalam organisasi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, hakikat manusia. Hakikat manusia itu terbagi menjadi 4 konsepsi dasar. Yang pertama, perbedaan individual. Yang kedua, manusia secara keseluruhan. Yang ketiga, perilaku yang bermotivasi. Yang keempat itu nilai-nilai kemanusiaan atau martabat manusia. Dalam setiap bentuk usaha, seorang pimpinan itu harus mengerti para karyawannya atau bawahannya ketika bertindak, karena seorang pimpinan itu harus memperlakukan karyawannya atau anak buahnya itu selayaknya manusia. Hal tersebut dilakukan karena setiap manajer atau pimpinan itu perlu sekali memahami berbagai cara pendekatan demi pengembangan kepribadian para anak buahnya.
Kemudian yang kedua itu ada hakikat organisasi. Hakikat organisasi ini terbagi menjadi dua konsep dasar. Yang pertama, organisasi dalam arti dinamis, yaitu sebagai sistem sosial atau proses. Kemudian yang kedua itu organisasi dalam arti statis, yaitu sebagai wadah dalam kehidupan bersama. Kemudian menurut Sondang Psiagian, organisasi adalah segala bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang saling bekerja sama. Mereka terikat dalam ikatan formal dan dalam rangka mencapai suatu tujuan bersama yang telah ditetapkan. Biasanya terdapat pembagian antara atasan dan bawahan. Bentuk-bentuk organisasi ini bisa berupa perusahaan, divisi, departemen, grup, ataupun tim. Sebuah organisasi itu biasanya harus menyediakan kerangka kerja arahan yang berfungsi sebagai daftar kegiatan dan dasar pengambilan keputusan organisasi. Selanjutnya yaitu pendekatan perilaku pada organisasi. Pendekatan perilaku pada organisasi itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pendekatan kognitif. Pendekatan ini menekankan pada aspek pemikiran manusia dan mengasumsikan bahwa perilaku adalah purposif. Maksudnya, diarahkan dan berorientasi pada tujuan. Proses kognitif seperti harapan dan persepsi membantu menjelaskan perilaku suatu individu. Kemudian yang kedua ada pendekatan behavioristik. Pendekatan ini menekankan aspek perilaku yang dapat diamati dan berbagai aspek lingkungan yang mempengaruhi perilaku individu. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga ada pendekatan kognitif sosial. Pendekatan ini menekankan bahwa individu, lingkungan, dan perilaku itu berada dalam interaksi yang konstan antara satu sama lain dan secara resiprokal saling mempengaruhi. Pendekatan ini merupakan gabungan elemen antara pendekatan kognitif dan pendekatan behavioristik. Kemudian materi yang terakhir yaitu tentang model-model perilaku organisasi. Di sini saya akan menjelaskan 4 model perilaku organisasi. Model yang pertama yaitu ada model otokratik. Model ini sangat tergantung pada kekuasaan. Siapapun yang memerintah harus memiliki kekuasaan atau power untuk meminta seseorang untuk melakukan perintahnya. Konsekuensi yang akan diterima oleh karyawan jika tidak menuruti aturan atau perintah dari pimpinannya akan mendapatkan hukuman. Pada model ini, biasanya orientasi manajemennya itu bersifat formal dan memiliki otoritas resmi. Otoritas ini didelegasikan melalui hak memerintah terhadap orang dan hingga bagaimana dalam penerapannya. Model kedua yaitu model kustodial. Keberhasilan pendekatan ini tergantung pada sumber daya ekonominya. Karena tujuan orientasi manajerialnya itu adalah pada pembayaran gaji dan manfaat atau benefit. Benefit ini biasa berupa pendapatan di luar gaji para karyawan, seperti mendapatkan fasilitas berupa kendaraan, rumah, jaminan, dan lain sebagainya. Karena kebutuhan fisik karyawan telah terpenuhi, pengusaha menggunakan kebutuhan akan rasa aman dan nyaman atau security needs
sebagai kekuatan untuk melakukan motivasi. Namun, pada pendekatan ini akan membuat karyawan merasa bergantung pada organisasi. Mereka tidak lagi tergantung pada kemurahan hati pimpinannya, tetapi lebih tergantung pada organisasi untuk mendapatkan keamanan dan kesejahteraan. Kemudian yang ketiga itu ada model sportif. Model sportif ini sangat tergantung pada kepemimpinan, bukan pada kekuasaan, juga bukan tergantung pada uang. Melalui kepemimpinan, manajemen menciptakan suatu iklim untuk mendorong karyawan berkembang dan meraih cita-citanya melalui organisasi sepanjang mereka mampu. Nah, ada unsur-unsur iklim yang menyenangkan, yaitu kualitas kepemimpinan, komunikasi ke atas dan ke bawah, perasaan melakukan pekerjaan yang bermanfaat, rasa tanggung jawab, imbalan yang adil, tekanan pekerjaan yang nalar, adanya kesempatan, pengendalian struktur dan birokrasi yang nalar atau yang masuk akal, dan yang terakhir itu keikutsertaan. Nah, pada model perilaku organisasi ini, karyawan itu lebih termotivasi dibandingkan pada model sebelumnya, karena status mereka dan kebutuhan akan pengakuan mereka itu lebih terpenuhi. Mereka memiliki semangat yang lebih untuk bekerja tanpa memikirkan keuntungan atau benefit yang lainnya. Model yang terakhir atau model yang keempat itu ada model kolegial. Istilah kolegial itu berkaitan dengan sekelompok orang-orang yang menganggap diri mereka menjadi satu tubuh untuk bekerja sama secara kooperatif atau saling menguntungkan. Model ini tergantung pada bagaimana manajemen mengembangkan rasa kemitraan dengan para karyawannya. Hasilnya, para karyawan akan merasa dibutuhkan dan berguna bagi organisasi tersebut. Mereka merasa para manajer juga memberikan kontribusi kepada mereka, sehingga mereka mudah untuk menerima dan menghargai peran mereka di dalam organisasi tersebut. Para manajer akan dipandang sebagai kontribusi bersama dan bukan sebagai atasan atau sebagai pimpinan. Orientasi manajerialnya itu mengarah pada kerja tim. Manajemen adalah pelatih yang membuat tim menjadi lebih baik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai perilaku individu dalam organisasi. Semoga dapat bermanfaat dan semoga bisa dimengerti. Atas kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.